Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Masih membahas mengenai Kesultanan Mataram Islam di Yogyakarta. Tapi kali ini saya akan mengulas mengenai tradisi magang bagi calon pemimpin di daerah kekuasaan Mataram. Jadi, kalau sekarang pemerintah Indonesia memiliki kebijakan magang bagi mahasiswa semester akhir, bukanlah ide baru. Bedanya, pada masa kerajaan Mataram, magang diperuntukkan bagi calon kepala daerah, semisal adipati di wilayah kekuasaan Mataram, atau juga calon pemimpin-pemimpin dari prajurit. Meski pemimpin pada masa itu bersifat turun-temurun atau politik dinasti, tetapi calon pemimpin tetap diminta magang untuk mengenal seluk-beluk mengelola kadipaten. Tidak ujuk-ujuk langsung jadi kepala daerah. Kebijakan magang di Kesultanan Mataram ini berlangsung cukup lama, dari tahun 1625 sampai 1677. Dari masa pemerintahan Sultan Agung sampai penerusnya Sunan Amangkurat pertama. Apa yang dikerjakan saat magang? Simak sampai tuntas. Tradisi magang yang dijalankan oleh Mataram terhadap putra dari penguasa daerah di Istana Mataram mengindikasikan bahwa Mataram ingin menjalankan politik jaminan kesetiaan dari para penguasa daerahnya. Selain sebagai tempat pendidikan bagi calon kepala daerah, tradisi magang di Istana Mataram dianggap seperti ruang tahanan. Tradisi magang ini adalah upaya Mataram mendidik calon penguasa daerah untuk dapat memimpin daerahnya kelak dengan kesetiaan dan pengabdian kepada Raja Mataram selaku atasannya. Putra-putra penguasa daerah selalu berada di Istana Mataram, baik di Kerto maupun di Pleret. Tradisi magang para pangeran Cirebon di Mataram telah disediakan sebaik-baiknya oleh penguasa Mataram dan tempatnya di sekitar keraton, dekat dengan raja. Oleh Raja Mataram diberikan tempat khusus untuk tinggal di sekitar istana. Penyebutan tempat tinggal di sekitar istana biasanya disebut sesuai dengan asal daerahnya. Mereka yang berasal dari Sampang Madura, tempat tinggalnya disebut Sampangan. Jika datang dari Surabaya disebut Kasurbayan, dan dari Cirebon disebut Kacirebonan. Masing-masing mewakili kekuatan politis tertentu yang melindungi raja. Sayang, tradisi magang di Istana Mataram banyak yang berakhir dengan sikap ketidaksetiaan para calon penguasa daerah, dengan didasari oleh rasa takut, bukan didasari oleh sikap pengabdian. Contohnya adalah tradisi magang yang dijalankan oleh Raden Trunojoyo dari Madura. Selama berlangsungnya relasi antara Cirebon dan Mataram, yang ikut dalam tradisi magang yaitu Panembahan atau Pangeran Giriloyo atau Panembahan Ratu II dan anak-anaknya, yaitu Pangeran Martawijaya dan Pangeran Kertawijaya. Setelah Keraton Mataram pindah ke Kartosuro pada tahun 1680, sudah tidak ada lagi tradisi magang di Istana Mataram dari Cirebon, karena Cirebon sudah menjadi daerah gaduhan atau Gadean Mataram kepada VOC. VOC sendiri juga melarang para penguasa daerah setempat yang telah dikuasai oleh VOC untuk datang ke Istana Mataram sampai Mataram lunas membayar semua hutangnya dalam biaya perang melawan pemberontak. Adapun daerah yang telah diserahkan Mataram kepada VOC di tahun 1677 hingga 1680 adalah Karawang, Ukur, sepanjang bagian barat Sungai Cimanuk di Pamanukan dan Cirebon hingga batas Sungai Cilosari.
Ternyata tradisi magang bukan hanya diperuntukkan bagi calon pemimpin daerah, tetapi juga prajurit kerajaan. Dalam pengangkatan prajurit profesional ini melalui dua jalur. Pertama, melalui cara magang, dan kedua, lulus penerimaan uji keprajuritan. Cara pertama biasanya dikenakan bagi kalangan bangsawan tinggi atau orang-orang dekat raja. Rekrutmen dengan cara magang akan menghasilkan prajurit profesional elit yang akan menduduki unsur-unsur pimpinan, sedangkan cara uji akan menghasilkan golongan prajurit profesional tingkat rendah. Dari gambaran tadi terlihat bahwa tradisi magang diperuntukkan bagi mereka yang akan menempati posisi strategis, baik sebagai kepala daerah maupun pejabat di keprajuritan. Mereka perlu dilatih pengetahuan dan keterampilan. Lebih dari itu, mereka harus taat dan tunduk kepada raja sehingga tidak akan melakukan pemberontakan di kemudian hari. Meski pada kenyataannya, sebagian dari mereka adalah menjadi pemberontak karena saat magang mereka diliputi ketakutan, bukan ketaatan. Oke teman-teman, episode mendatang saya akan membahas topik lain. Jika kawan-kawan menginginkan saya membahas topik khusus, silahkan menghubungi kami melalui email misteri.verhal@gmail.com atau menulis pesan di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi. Atau cukup menulis komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti saya yang akan menghubungi kawan-kawan. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal karena episode mendatang saya akan membawakan cerita atau sejarah yang lebih seru yang mungkin kawan-kawan belum mengetahuinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.